apa itu? Itu salah satunya kita memiliki program podcast. Podcast itu apa sih? Podcast adalah bincang-bincang, ngomong santuy tentang olahraga dan sekitar perkuliahan juga. Nah, untuk kali ini ada bintang tamu alumni dari prodi PKO loh ya, PKO Pengdes tahun ini deh, tahun ini. Nah, mungkin ini sudah kita ini ada sesosok gaib dong. Sosok gaib dong. Nah, saran mungkin ini ada namanya enggak ya? Kita tanya. Oke. Kak, namanya siapa? Nama saya Emilda Sapradini, saya alumni dari kampus Universitas PGRI Buana Surabaya. Saya ngambil di jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Tapi sekarang sudah ganti ya, gantinya sekarang sudah penjas. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Kak, kan kakaknya alumni. Alumni setelah lulus tuh ngapain sih? Saya kerja. Jadi sebelum lulus kuliah itu saya dulu sudah kerja. Di semester 7 itu saya sudah kerja di salah satu SMK di Surabaya. Gitu. Semester 7 belum lulus. Gitu. Terus sekarang kesibukannya juga sebagai pelatih juga ya. Renang di salah satu jalan di kedapatannya saya. Di salah satu klub Ya. di Surabaya juga, dan ada beberapa tempat juga yang saya di situ kerja. Nama klubnya apa? Nama klubnya itu Suryanaga. Suryanaga. Gitu. Tapi yang saya di bagian renangnya ya, kan Suryanaga itu banyak. Ada yang tenis meja, ada yang bulu tangkis, ada yang renang gitu. Kebetulan saya juga yang pegangnya yang di renangnya saja. Sebenarnya di renang. Kalau boleh tahu, selama kuliah atau sebelumnya hobinya apa? Kalau bilang hobi itu saya basicnya itu di bola voli. Oh, bola voli. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu bola voli saya tinggal, saya ngambilnya di renang sekarang. Itu bola voli sudah nggak bisa lompat Mas, berat badan, sudah nggak mau olahraga lagi. Nggak apa-apa, yang penting bisa smash hatinya. Aduh, itu bukan masalah smash bola lagi ya. Ya betul sih. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman status. Statusnya gimana? Statusnya jomblo. Jomblo. Mungkin ada yang mau nomornya di sini ya. Silakan. Janganlah, IG aja deh, jangan nomor. IG. Diteror kalau nomor. Silakan. IG aja deh. Ya. Oke. Kayaknya apa? IG-nya Emilda AP. Silakan nanti bisa dicari. AP. Ya. Alumni jomblo. Jangan ngomong jomblo terus Mas, kasihan. Kasian. Loh, jomblo bebas mah. Usia Mas, usia. Jomblo. Sudah, next. Jangan bahas jomblo lagi ya. Oke. Ini umur. Ya. Nah, kalau sekarang kan kerja sebagai guru atau pelatih? Sekarang guru, karena efeknya corona sekarang ya, jadi kebanyakan kolam di Surabaya itu sudah banyak yang ditutup. Gitu. Jadi yang berjalan sekarang saat ini itu adalah mengajar saja. Gitu. Mengajarnya gimana? Mengajarnya sebut nama kan? Ya, nama enggak apa-apa ya. Saya ngajar di SMK di Kawacana, Surabaya, di Keputi. Iya. Dekat nih sama kameramen saya. Oh iya? Iya, katanya deket tadi. Tanggaan ternyata anak Pak RW. Kameramennya.
Bro, tidak ono bro. Jomblo suka, tidak boleh ya. Kalau hobinya voli nih, berarti dulu pernah ikut lomba-lomba atau gimana Kak? Waktu di kampus ya, Ya, kampus dulu pernah wakilin Porsenasma, itu Porsenasma kedua di Semarang dulu. Terus pernah ikut event juga, UMM Cup, MMK. mewakili kampus juga dulu. Itu tahun berapa ya Kak? UMM Cup-nya Ya, kalau Porsenasma itu 2014. oh dari waktu. Kalau yang UMM Cup-nya itu 2015 akhir. Mau lulus lah. Belum dong, kan lulusnya 2017. Aku kurang dikit 2 tahun. Kurang jauh itu kalau semester. Masih semester, kurang 4 semester. Minum bisu. Iya, silahkan minum dulu. Cuma bisu ya. Oke, cewek ayu. Astaga, mana ada sih mas cewek ganteng? Nah, Nggak ada kan? Paling ada laki-laki cantik. ini kan. Iya, biasanya tuh dulu waktu awal kuliah, ya temen bilang gini, kamu mau lihat cewek cantik nggak? Katanya. Waktu awal-awal kuliah kan saya asli Madura ya, saya nggak Asli pernah. Madura? Saya asli Madura. Madura mana? Pamekasan. Makasih. Awal-awal kuliah itu saya pernah diajak ngopi sama teman-teman. Ya. Teman-teman PKO itu di JX dulu. Kalau di JX itu kan ngopinya kita di pinggir rel kereta api ya. Ya. Itu ngopi sampai malam sama anak-anak olahraga, sama anak-anak voli kadang gitu. Teman saya bilang gini, pas malam minggu, kamu mau lihat cowok cantik nggak? Bilang gitu. Oh iya, ada. Di mana sih? Bentar kok searah bilang gitu. Waduh mas, ternyata bener. Di Waru sini. Cantik sekali. Kalah aku mas. Badannya gini, roknya gini. Spanyol. Terus setelah itu loh, kalau kamu mau lihat kayak gitu, waduh, iya tah beneran ternyata ada. Yang namanya orang orang baru pertama ke kota ya, kota besar seperti itu, ternyata hal-hal yang seperti itu ada ternyata. Lebih cantik malahan dari yang aslinya ya, dari yang cewek tulen ya. Dari yang cewek tulen Pak. Bahaya nih. Cewek apa tuh? Cewek-cewekan gitu loh. Cewek jadi-jadian. Apakah itu yang di kuburan? Kalau pagi jadinya Rizky. Oh Rizky. Ya, kalau pagi jadi Rizky, kalau malamnya jadi Rizka. Rizka Ayu. Kalinya di Waru sini. Ya. Orang-orang Rizky teman saya. Rizka ini. Gila. Kalau saat ngajar nih mungkin ada kesannya untuk pertama ngajar itu gimana sih? Kesan pertama? Yang namanya orang terjun ya dunia kerja itu pasti awal itu grogi. Tapi karena kita sudah punya bekal selama kuliah, jadi ya itu bisa kita pelajari juga, kita terapkan juga. Ilmu yang kita dapat di kampus itu mengenai olahraga, bagaimana cara mengajarnya itu kita terapkan juga. Tapi tambah lama itu tambah udah biasa aja lah. Cuman yang namanya pengalaman awal itu kan pasti grogi. Ya, pasti gitu. Awal-awal. Biasanya kita kuliah diajarin dosen, kita malah yang ngajarin anak-anak ya. Gitu. Oke. Untuk awal cinta kadang grogi juga. Aduh, itu. Jomblo, jarang ketemu sekali grogi cari. Nah ini kan tadi kan hobinya voli, terus masuk ke pelatih ya? Pelatih renang. Masuk pelatih. Awalnya gimana sih? Kok bisa dari hobinya voli masuknya ke renang gitu? Dulu itu kan saya ngajar anak-anak olahraga itu untuk renang kan. Biasanya materi olahraga itu ada pembelajaran namanya akuatik. Ya, renang. Itu dulu saya bawa murid saya itu ke salah satu kolam renang di Surabaya. Gitu. Akhirnya kok saya lihat anak ini kok bisa ya renang. Sampai saya bilang, "Oh, saya kalah kayaknya ini." Kayak gitu. Terus setelah itu saya panggil, saya tanya, "Mbak, kamu
bisa renang. Iya Bu, saya bisa. Terus lama kebetulan juga saya pernah ketemu waktu jadi wasit renang Awas. di KONI, ketemu juga sama anak saya disapa gitu. Akhirnya ada pengumuman untuk apa namanya ya, lomba U2SN tingkat Surabaya. Itu anak saya coba masukkan dulu. Masuk, lama-lama dia lolos. Masuklah dia ke U2SN nasional. Di situ saya ketemu sama ketua pelatihnya di klub saya gitu. Akhirnya pelatihnya kenal sama saya, akhirnya saya ditarik karena ada salah satu pelatih yang resign di situ. Gitu. Akhirnya ya keberuntungan ya kalau masalah seperti itu. Cocok banget. Kalau masalah mungkin kalau saya ingin masuk ke klubnya gimana? Waduh, Mas. Kalau klub, aduh, yang penting bisa deh. Kita belajar aja dulu dari awal. Nanti kalau belajar dari awal itu ketemunya sama saya. Saya kan megangnya pelatihnya yang di usia dini. Jadi nanti barengnya sama anak yang kecil-kecil. Kalau saya gimana? Sekarang gini, renang itu kalau klub itu tujuannya untuk prestasi. Tetapi kalau untuk yang privat itu kan biasanya untuk orang-orang yang hanya sekedar pengen bisa aja lah di renang ya. Tapi kalau klub itu kebanyakan arahnya ke prestasi. Berarti mencetak atlet muda. Iya, benar. Condong ke situ ya. Iya. Kan kalau renang biasanya kendala yang dihadapi saat mengajar siswa dalam klub itu kan ngajar renang kan harus lihat satu persatu siswa tersebut apakah bisa itu mungkin kendala dalam penyampaian prakteknya atau gimana itu apa sih kendalanya kalau seorang pelatih renang? Untuk kendala itu biasanya ya setiap individu kan punya ininya sendiri ya, karakternya sendiri. Ada yang kadang bisa cepet, ada kadang lambat gitu ya. Itu banyak permasalahannya memang di lapangan. Tetapi ya tergantung dari pelatihnya tadi. Kalau pelatihnya bisa, kayak saya contohnya dulu ya, ada salah satu anak klub juga. Dia kebetulan masih baru, jadi saya yang pegang sama teman. Dia takut sama air, untuk masuk pun nggak berani dia. Akhirnya apa untuk mengatasi solusinya? Diajaklah diajak perkenalan air dulu, main-main air. Jadi tidak sampai ke materinya. Jadi dia pengenalan air dulu, main-main istilahnya intinya. Nanti kalau anaknya itu sudah bisa pengenalan atau adaptasi dengan air itu, baru kita sambil lalu masukkan ke prakteknya tadi itu, ke tekniknya tadi. Biasanya kan kadang umur berapa sih Kak? Biasanya kalau kita pengen nih orang tua, aku masukin anak saya ke klub renang, tapi umur berapa sih yang cocok kalau masuk ke klub renang gitu? Umur itu saya paling kecil itu di klub itu ada yang usia 4 tahun. 4 tahun. Dan yang di kolam besar itu kan klub itu di kolam, ada 2 kolam yang saya pakai. Ada kolam kecil dan ada kolam besar. Kalau kolam kecil itu dibagi beberapa line. Ada di beberapa line, setiap line itu ada 2 pelatih. Gitu. Jadi kalau saya ini kan megangnya di teknik dasarnya ya. Jadi anak itu bisa mengapung, anak itu bisa gerakan kakinya sudah bagus, itu baru saya bisa lempar ke kolam line sebelahnya, line 2. Gitu. Terus habis lanjut seterusnya ya? Terus sampai ke kolam besar nanti. Berarti ada pengelompokan pelajarnya itu? Ada pengelompokan, bukan pelajar ya Mas ya, tapi untuk geraknya ya mungkin lebih tepatnya. Karena kan setiap gerak itu kan kita beda-beda. Kalau apa ya namanya ya, kalau line 1 itu kan untuk yang teknik dasar kayak mengapung, gerak itu. Untuk teknik line 2-nya itu sudah mulai dari tangan ke tangan. Ke tangan, kakinya kurang benar nanti dibenerin sama line 2. Yang line 3 itu penyempurnaan gerak. Gitu. Nanti kalau dari line 3 sudah lulus, dia langsung bisa ke kolam besar. Di kolam besar itu juga ketemu dengan 3 pelatih. 3 pelatih di kolam atas. Gitu. Nah, biasanya sekali melatih itu
siswa yang hadir itu kira-kira berapa? Kalau untuk bulanan ya, Ya bulanan. bulanannya. Kira-kira. Bulanannya itu saya kurang tahu ya Mas ya. Kalau bulanan itu saya nggak pernah tanya sama manajemen itu berapa setiap bulan. Enggak, untuk siswa yang hadir itu Banyak. sekali pertemuan itu kira-kira ada berapa? Entah itu 50, entah itu 40. Siswanya. Ya, siswanya. Banyak siswa itu kalau di kolam saya sendiri itu ada 30 anak ada. 30 anak. Kolam sebelah mungkin kalau di total itu setiap latihan itu ada 100-an ya, 100 anak ya setiap kali latihan. Setiap kali latihan. Iya. Dan- 100 anak itu ada. Nah, ini untuk orang-orang umum ya. Untuk awal belajar berenang untuk awalan itu yang pertama dipelajari itu apa sih biar dia bisa berenang? Yang pertama teknik dasar lah pastinya itu. Teknik dasar kayak pengambilan nafas, meluncur itu juga perlu. Terus yang gerakan kaki, kemudian masuk ke tangan, tuh. Yang penting intinya kalau olahraga air itu kita harus berani. Tenggelam itu pasti. Ya, sama kayak olahraga volley. Nggak mungkin cedera pasti. Yang namanya cedera itu pasti. Entah itu kaki ya yang cedera, sama renang juga pasti. Tenggelam itu sudah pasti gitu. Jadi jangan pernah takut gitu untuk belajar. Minum air. Ya. Menyelam sambil minum air. Menyelam sambil minum air, nanti ujung-ujungnya kayak botol Mas ngambang. Jangan sampai jadi sampahnya ya. Botolnya ada isinya ya. Nah, jadi sampah jadi sampah masyarakat juga. Itu enggak boleh lah jadi sama masyarakat. Janganlah. Jangan sampai lah. Repotkan banyak orang tuh. Waduh. Ya di sampah di laut. Tapi ngomong-ngomong masalah sampah botol itu sekarang jadi kreativitas masyarakat loh. Iya. Bisa dijadikan lampu, bisa dihias-hias. Sekarang wali kotanya kita naik bis bayarnya pakai botol. Ya. Jadi botol ini yang dibilang sampah ini juga bisa bermanfaat juga gitu. Nah, ngomong-ngomong kuliah nih Kak, biasanya tuh dulu ya angkatan kakak nih kalau main-main di kampus tuh biasanya main kemana sih? Waktu jam kosong nunggu jam misal pagi ada latihan olahraga ini, nah, nanti ada jeda waktu jam segini terus ada kuliah lagi, itu biasanya nongkrongnya di mana? Untuk itu biasanya kan setiap mata kuliah itu kan beda ya. Kayak gini, olahraga pagi itu biasanya kayak bola voli itu kan jam 6 sampai jam 8 ya. Kita nggak harus kuliah jam 9, enggak, pasti nanti ada yang setengah 12 ya, ada jeda. Itu biasanya kita pulang dulu Mas, nyiapin tenaga gitu, makan, nyiapin tenaga, tidur. Biasanya kalau saya biasanya sering tidur sebelum kuliah, tidur dulu. Udah zaman sama saya. Berarti masih sering nongkrong dong? Ya nongkrong. Nggak apa-apa. Cari wifi gratis. Nongkrong di GOR biasanya wifi gratis. Ada masih. Pasti ya. Kalau enggak bareng Mbak Ni biasanya ada ngomong Mbak Ni. Mbak Ni bareng saya pindah. Dulunya tuh sini Kak. Di belakangnya perpus. Ya. PPG. Oh iya. Sekarang PPG. Iya. Terus pindah. Kan banyak anaknya nggak tahu sih untuk saat ini Mbak Ni pindah. Nah, tadi lah cangkruknya pindah. Bareng dosen-dosen lah. Sekarang udah nggak pernah cangkruk lagi Mas. Kalau sudah selesai kuliah gini, cangkruk tuh hampir jarang. Kalau udah orang kerja, jarang banget. Ada kayak saya tuh ya, saya pulang Madura aja kadang 4 bulan sekali. Kadang itu waktu yang sangat lama ya saya untuk pulang itu ke Madura. Padahal deket loh. Padahal lumayan 3 jam. Oh iya, Sampang ya? Madura, Pamekasan. 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 Tuh. 3 jam. Ya.
Belum lagi kan kalau ngajar klub itu kan saya sampai hari Sabtu. Sabtu itu Sabtu sore. Sore jam 5 baru nanti mau pulang itu kan nanggung kan. Iya. Nyampe rumah ya malam. Masa cuma kita tidur doang di rumah kan? Jadi nunggu libur panjang gitu. Gitu ya. Baru bisa pulang. Cukup susah ternyata. Enak nang sih rek, cangkruk. Kalau jadi anget sih. Yang penting masa depan cerah. Iya. Depan cerah. Untuk kalau masalah renang nih Kak. Kalau misal siswa nih kebanyakan itu ambil yang sering itu ambil gaya apa sih yang mudah untuk dipelajari? Kalau Anak yang dasar-dasar mungkin 4 tahun, 6 tahun. untuk yang itu biasanya kalau renang paling mudah gayanya itu adalah gaya kata ya, gaya kodok, gaya dada. Nah, tetapi kalau kita sebagai pelatih ngajarinnya itu tidak dari yang mudah dulu. Kita kalau nanti anaknya ngajarinnya yang mudah nanti males gimana? Saya sudah bisa renang, ngapain sih saya diajarin gaya renang lagi? Gitu kan? Otomatis kita ngajarinnya dari gaya bebas dulu. Bebas punggung. Setelah punggung kata baru ke gaya kupu-kupu. Butterfly gitu. Tips konfliknya kalau ngajar. Waduh. Kalau ngajar olahraga aja ya. Ya, ngajar olahraga. Kalau olahraga, anak-anak itu paling senang dikasih game dulu. Jadi kalau ngajar SMK itu nggak mudah ya. SMK itu susahnya setengah mati. Ya. Setiap permainan, setiap olahraga itu gimana caranya kita harus pintar-pintar memodifikasi olahraga. Contoh ya, kalau pelajarannya monoton, anak-anak itu tidak pernah mau. Jadi gimana caranya? Contoh sepak bola. Ya, bola. Hari ini materinya sepak bola. Kita kasih permainan. Entah itu dikasih kotak di tengah, kemudian pasukannya diisi, semuanya diisi masuk ke dalam ini ke dalam kotak ya. Sisakan 4 untuk ditendang. Pokoknya jangan sampai bola ini menyentuh teman yang di dalam kotak itu. Itu anak-anak kan bergerak di situ, nggak bosan. Setelah itu langsung masuk ke materi. Jadi anak-anak lebih semangat kadang gitu. Terus jadi setiap olahraga, bu permainan gitu ya, saya kasih permainan gitu. Saya jarang ngasih olahraga setelah pemanasan lari, enggak, pasti saya kasih modifikasi aja. Guru favorit berarti ya. Guru favorit. Jangan bilang guru favorit dong. Semua guru olahraga pasti guru favorit. Iya kan? Benar. Iya. Kalau guru olahraga bukan guru favorit itu perlu tanda tanya. Guru apa itu? Guru sejarah mungkin ya. Kalau enggak guru matematika. Mikir aja bosan. Nah itu suka dukanya dalam berkuliah, dalam pekerjaan itu gimana? Tuh suka dukanya jalani tadi. Kalau kuliah itu ya kan karena kita itu jalan itu kan nggak pernah ada yang lurus ya. Jalan tuh pasti belok, pasti setiap ini kuliah pasti ada permasalahan, setiap kerja pasti ada permasalahan tersendiri. Dulu kuliah itu nggak semua dosen itu mau yang kita mau, semua apa yang kita mau ya. Mau nuntut dosen itu baik nggak bisa. Ada pasti salah satu dosen itu yang istilahnya kereng, ya kereng. Killer. Oh enggak. Killer enggak, kereng. Kalau mungkin nyebutnya sekarang killer ya. Iya. Kereng. Nah, dulu ada salah satu dosen, wah super. Mungkin kalau mau mendidik fisik mahasiswanya oke lah. Gitu. Tapi wah tambah seiring berjalannya waktu pernah kejadian ada salah satu dosen suruh main tenis. Anak-anak itu sudah pas ngambil sprintnya 10 kali sprint di lapangan tenis itu masih disalahin mas, dicela tuh, kamu dasar maling gitu. Kalau mau maling jangan di sini, di Bungurasi sana. Dia sampai seperti itu.
anak-anak itu ya ampun. Dan untungnya ya apa ya, dosen itu sebenarnya baik sih, cuman disiplinnya mungkin aja ya, disiplinnya yang terlalu tinggi mungkin ya, tapi bagus lah seperti itu. Untuk pesan kesannya untuk mahasiswa sendiri gimana? Untuk Kesannya. mahasiswa, oke. Lagi mahasiswa baru nih, kan ada mahasiswa baru 2020. Nah, itu pesan kesannya gimana? Ya tetap semangatlah kuliah. Kuliah itu nggak selalu lurus, pasti ada ini ya lika-likunya juga. Ya tergantung lah, kalian harus bijak menyikapinya seperti apa, tetap semangat. Kemudian jangan pernah menyerah, nggak boleh putus asa. Pokoknya gimana caranya kalian harus lulus. Kalau mereka bisa, kenapa kamu tidak, gitu aja deh. Kita bisa. Aku belum lulus. Dia bisa, kenapa kamu nggak bisa? Kenapa kamu tidak, gitu aja ya. Oke, terima kasih Kak ya atas partisipasinya dan motivasinya. Sama-sama. Nah, ceritanya ya sangat. Nggak apa-apa lah, santai. Ya santai, kita santai. Yes. Betul.